Come on. Halo, perkenalkan nama saya Victor. Nah, di sini saya bersama tim akan menstimulasikan cara pemasangan infus. Jadi, yang perlu kita perhatikan, kita sebagai perawat yang perlu kita perhatikan dalam proses pemasangan infus itu ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu persiapan perawat. Jadi persiapan perawat di sini dalam hal kita harus mengerti dan memahami prosedur tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien. Yang kedua, kita harus mengecek kembali peralatan yang akan kita gunakan untuk pemasangan infus. Terus yang ketiga, kita harus memvalidasi data pasien dengan cara membaca pada lembar status pasien. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah yang kedua yaitu persiapan pasien. Nah, dalam persiapan pasien, tugas kita sebagai perawat yaitu yang pertama kita harus bisa menyapa pasien, kita harus memperkenalkan diri. Setelah kita memperkenalkan diri, kita harus menyesuaikan data pasien dengan cara menanyakan identitas pasien. Setelah itu kita sesuaikan dengan gelang tangan pasien. Nah, setelah kita melakukan itu, kita menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan. Setelah kita menjelaskan kepada pasien, kita memberi waktu kepada pasien untuk memberikan pertanyaan. Mungkin pasien ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Setelah itu kita meminta persetujuan pasien atau keluarga apakah pasien mau dilakukan tindakan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Feren Korompis. Saya akan bertugas shift pagi dari jam 8 sampai jam 2 sebentar. Apa betul ini dengan Bapak Novandi? Ya, nah, Permisi saya cek ya Bapak. Bapak Novandi umur 32 tahun ya Bapak. ya. Bagaimana kabar Bapak? Tidak terlalu sehat. Tidurnya kah Bapak semalam? Kalau begitu, berdasarkan catatan medis yang ada dan melihat kondisi Bapak saat ini, Bapak perlu untuk dipasangkan infus sebagai jalur masuknya obat dan untuk memenuhi kebutuhan cairan elektrolit Bapak agar terpenuhi dengan baik. Nantinya prosedur ini akan memakan waktu 5-10 menit dan Bapak akan merasa sedikit tidak nyaman karena kami akan memasukkan jarum lewat pembuluh darah Bapak. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Ya, bisa. Kalau begitu, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu dan menutup sampiran. Saya akan kembali dalam 2 menit ya Bapak. Ya. Jadi untuk langkah selanjutnya yaitu yang perlu kita perhatikan adalah persiapan lingkungan. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita harus menutup sampiran. Contohnya menutup sampiran. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di persiapan alat. Jadi ada pun alat-alat yang perlu kita siapkan dalam melakukan pemasangan infus. Itu yang pertama, kita siapkan infus set steril. Terus aboket, jadi untuk aboket bisa disesuaikan sendiri ukurannya. Terus ada cairan infus, ini juga disesuaikan dengan kebutuhan. Terus ada tourniquet. Terus di sini ada plester. Jadi untuk plester sendiri kita bisa gunakan ini dan kita bisa potong minimal 4 bagian dan siap untuk digunakan. Terus ada nirbecken, setelah itu ada alcohol swab, terus berikutnya ada perlak, terus ada handscoon bersih, terus di sini juga ada kasa, setelah kasa ada gunting, dan yang terakhir itu kita siapkan tiang infus. Untuk pelaksanaan, yang pertama mencuci tangan. Yang kedua membuka set infus. Yang ketiga melepaskan penutup botol cairan.
Berikutnya, mengenakan handscoon bersih. Berikutnya, meletakkan perlak di bawah lengan pasien. Berikutnya, minta klien mengepalkan tangan lalu identifikasi vena yang akan difungsi. Pak, bisa kita betulkan tangan Pak? Berikutnya, memasang tourniquet 10-12 cm di atas vena yang akan difungsi. Permisi Pak. Berikutnya, desinfeksi kulit dengan alkohol swab. Yang berikutnya, memasukkan avokat atau surflock ke vena dengan sudut 15-20 derajat. Fiksasi vena dengan ibu jari di atas vena dengan merengkangkan kulit. Permisi ya Pak. Berikutnya, jika ada darah mengalir melalui selang jarum, lepaskan tourniquet dan minta pasien untuk membuka kepalan tangan. Kepalan tangannya dibuka ya Pak. Setelah itu, mendorong kanula. Berikutnya, mendorong kanula masuk secara perlahan dan tarik stilet keluar sambil melakukan penekanan pada ujung kanul. Setelah itu, menyambung dengan selang infus dengan kuat. Lanjut, meletakkan kasa steril di bawah kanula dan bersihkan daerah irsesi dan sekitarnya dengan kasa steril. Baiklah, setelah kita melakukan tindakan pemasangan infus, selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi. Evaluasi di sini adalah kita mencatat tanggal pemasangan infus,
tanggal, bulan, dan tahun dengan lengkap. Setelah itu kita tetap memperhatikan teknik steril. Setelah melakukan tindakan, yang kita lakukan adalah membersihkan dan merapikan alat-alat yang telah kita gunakan. Selanjutnya, kita menyampaikan kepada pasien bahwa tindakan pemasangan infus telah selesai. Dan kita memberikan penyuluhan kepada pasien apabila pasien merasa kesakitan atau tangan pasien bengkak atau cairan infus tidak menetes, kita sampaikan kepada pasien bahwa segera memencet bel dan menghubungi kita di nurse station.